Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudiananta dengan nomor induk mahasiswa 1218 010156. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Menurut Max Weber, yang juga merupakan ahli sosiologi terkenal, mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Namun menurut Hirschman, ia juga mengungkapkan bahwa perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni konflik perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan juga faktor eksternal. Menurut Hirschman, faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perubahan sosial adalah bencana alam, contohnya. Selanjutnya ada teori-teori perubahan sosial. Ada beberapa bentuk teori perubahan sosial, diantaranya ada teori perkembangan, teori siklus, teori gerakan sosial, dan teori modernisasi. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Pada teori perubahan sosial ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada keorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pikir, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori revolusi ini jarang menimbulkan konflik karena perubahan yang lambat dan banyak orang tidak menyadarinya. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi, yakni teori evolusi unilinier. Teori perubahan sosial satu ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Teori kedua ada evolusi universal. Teori perubahan sosial ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tahap hal ini karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Dan teori terakhir adalah evolusi multilinier. Teori perubahan sosial yang satu ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya ada teori siklus. Teori siklus dalam teori perubahan sosial menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Karena menurut teori ini, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu hal ini karena perubahan sosial yang sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada teori gerakan sosial, yaitu ketidakpuasan pada suatu kondisi dapat menimbulkan gerakan sosial. Mereka akan mengorganisasikan diri untuk memperjuangkannya. Dan teori terakhir adalah teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terkebelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial, perubahan berdasarkan waktu. Contohnya seperti perubahan evolusi atau revolusi. Yang kedua ada perubahan besar dan kecil. Kalau perubahan besar itu perubahan sosial yang cangkupannya itu luas dan mencangkup banyak orang gitu. Kalau perubahan yang kecil, perubahan yang hanya di suatu wilayah tertentu atau circle orang-orang yang cangkupannya lebih kecil. Dan yang terakhir ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Contohnya perubahan yang direncanakan seperti pembangunan infrastruktur yang lebih modern yang direncanakan oleh pemerintah. Kalau yang tidak direncanakan seperti bencana alam yang dapat merubah perubahan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salahnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.